Gimana kalau saya bilang, untuk memahami denyut nadi perjuangan pendidikan sebuah bangsa selama 100 tahun, kita cuma perlu lihat satu sekolah kecil di pesisir. Kedengarannya mustahil ya? Tapi itulah yang akan kita bedah hari ini. Kita akan menyelami kisah luar biasa dari SD Muhammadiyah Pencongan. Oke, sebelum kita mulai, penting banget untuk paham ini. Ini bukan sekedar cerita tentang sekolah, ini adalah wujud dari sebuah filosofi pemberdayaan. Sejak awal, pendidikan Muhammadiyah itu sebuah terobosan, upaya radikal untuk menyatukan ilmu umum dan agama demi membebaskan dan mencerahkan manusia. Sebuah ide yang, coba bayangkan, sudah berusia lebih dari 1 abad. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari visi besarnya, lalu turun ke akarnya di kota batik, melihat momen yang benar-benar membentuk mereka, inovasi keren di ruang kelas, dan gimana warisan ini terus hidup untuk masa depan. Yuk kita mulai! Jadi, apa sih fondasi ideologi di balik sekolah seperti ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, intinya ada di sini. Pendidikan ini bukan buat kaum elit, fondasinya adalah keadilan sosial. Gerakan ini lahir untuk mendobrak batasan dan memberikan ilmu pengetahuan yang utuh kepada semua orang, terutama yang terpinggirkan. Ini bukan sekedar ceramah, ini adalah dakwah lewat aksi nyata. Tapi, gimana caranya sebuah visi nasional yang besar bisa berakar kuat di Pekalongan? Sebuah kota pesisir yang terkenal dengan pengusaha batiknya yang mandiri. Mari kita lihat gimana ide ini menyatu dengan semangat lokal di sana. Kenapa berhasil di sini? Karena idenya tuh klik banget sama jiwa masyarakat Pekalongan. Para pengusaha batik di sana udah terbiasa mandiri, terbiasa berorganisasi, dan terbiasa bertindak bareng-bareng. Mereka bukan tipe yang menunggu, tapi tipe yang membangun. Nah, semangat inilah yang jadi tanah subur buat gerakan Muhammadiyah. Lini masa ini nunjukin perjalanan yang luar biasa kan? Coba lihat deh, dari sebuah kelompok pengajian sederhana di tahun 1903, terus diresmikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai lahirnya sekolah-sekolah, semua ini seakan-akan membangun momentum. Momentum menuju satu titik puncak yang akan kita bahas selanjutnya, sebuah momen yang selamanya mengubah identitas mereka. Setiap tempat punya momen yang jadi legenda. Buat Pencongan, momen itu adalah satu peristiwa besar yang gaungnya masih menggema sampai hari ini. Tolong ingat tahun ini, 1972. Ini bukan sekedar angka. Bagi Pencongan, ini adalah titik balik sejarah mereka. Coba deh bayangkan, ini tuh setara dengan KTT nasional para pemikir dan ulama top dari seluruh Indonesia. Mereka kumpul untuk memutuskan arah ideologi gerakan. Dan lokasinya di mana? Bukan di kota besar, tapi di sini, di Pencongan. Momen inilah yang menempatkan desa kecil ini di peta sejarah nasional Muhammadiyah. Warisan ini bukan cuma cerita pengantar tidur loh, ini jadi sumber kebanggaan dan motivasi yang nyata. Coba bayangin, jadi siswa di sana, belajar di gedung yang sama, di mana keputusan-keputusan penting nasional pernah dibuat. Wah, itu pasti suntikan semangat yang luar biasa. Oke, sejarahnya memang mengesankan, tapi apa artinya buat seorang siswa yang duduk di kelas hari ini? Gimana caranya warisan itu diterjemahkan jadi tindakan nyata dalam proses belajar mengajar? Mereka menghadapi masalah klasik. Banyak siswa takut sama matematika. Tapi, alih-alih pasrah, sekolah ini justru melihatnya sebagai tantangan. Mereka proaktif mencari cara-cara baru untuk mengubah monster matematika jadi teman belajar yang seru. Nah, yang menarik banget dari sini adalah mereka nggak cuma pilih satu cara. Mereka menggabungkan permainan kooperatif, logika intuitif dari metode gasing, dan alat digital interaktif untuk benar-benar mengubah pengalaman belajar. Ini bukti nyata kalau sekolah dengan akar sejarah yang kuat pun bisa sangat progresif. Tapi, pendidikan di sini jauh melampaui dinding kelas. Ini tentang membangun karakter, menempa mentalitas juara, dan memperkuat ikatan komunitas. Contohnya di lapangan hijau. Tahun 2023, tim sepak bola mereka berhasil jadi juara kedua di tingkat karesidenan, sebuah pencapaian besar. Tapi ini bukan sekedar soal piala, ini soal pembuktian mentalitas juara. Buat mereka, lapangan sepak bola itu adalah mimbar dakwah. Ini cara mereka menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu menghasilkan generasi yang gak cuma pinter, tapi juga sehat, tangguh, dan berkarakter. Jadi pelajaran di lapangan itu sama pentingnya dengan pelajaran di kelas. Tentu saja, semua ini nggak akan jalan tanpa guru yang hebat. Makanya, mereka investasi serius pada para pendidik lewat program bernama Baitul Arkam. Tujuannya simpel, memastikan setiap guru bukan cuma pengajar, tapi juga pembawa misi, agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai inti Muhammadiyah di setiap pelajaran yang mereka ajarkan. Dan ini kuncinya, sekolah ini nggak berdiri sendiri. Dia adalah jantungnya komunitas.
sekolah menghidupi masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat menjaga agar jantung ini terus berdetak. Ini adalah hubungan timbal balik yang bikin mereka begitu kuat. Lalu, apa tujuan akhirnya? Visi mereka ini ambisius banget. Bukan cuma jadi sekolah yang bagus, tapi menjadi sekolah berkemajuan. Sebuah model, sebuah mercusuar yang sinarnya bisa jadi rujukan inovasi pendidikan untuk seluruh wilayah. Jadi, apa pelajaran terbesarnya? Kisah SD Muhammadiyah Pencongan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan besar untuk perubahan itu seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang nggak kita duga. Bukan di pusat kekuasaan, tapi di sekolah lokal, di komunitas kita sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, mercusuar apa yang ada di lingkungan sekitar Anda, yang mungkin selama ini belum kita sadari?